Jumpa lagi di Sudut Pandang. Jokowi terima penghargaan dari Presiden UAE. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan sipil tertinggi dari Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Penyerahan dilakukan langsung oleh Presiden MBZ kepada Jokowi saat keduanya melakukan bilateral di Istana Kepresidenan UAE Qasr Al Watan pada Rabu 18 Juli 2024. Sekretariat Presiden melalui keterangan tertulis menyebut penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas upaya Jokowi untuk memperkuat hubungan erat antar kedua negara. Jokowi juga dianggap telah meningkatkan kerjasama bilateral Indonesia dengan Uni Emirat Arab selama menjabat sebagai Presiden. Sementara itu, MBZ menyebut pemberian penghargaan Order of Zayed kepada Presiden Jokowi merupakan bukti penghargaan pribadi atas kontribusi Jokowi. Prabowo serahkan pembangunan IKN ke Gibran. Beberapa waktu belakangan ini kembali santer diberitakan terkait keraguan komitmen Prabowo melanjutkan mega proyek IKN. Bersamaan beredar kabar bahwa kemungkinan pembangunan IKN akan diserahkan Prabowo kepada wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan pengamat politik Refli Harun. Penyerahan pembangunan IKN oleh Prabowo ke Gibran katanya sebagai kompensasi atas bantuan Presiden Joko Widodo pada pemilihan Presiden 2024 Februari kemarin. Di sisi lain, di acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Kamis 16 Mei 2024 lalu, Prabowo mengungkapkan strategi pemerintah untuk pembangunan IKN. Di acara itu, Prabowo meluruskan soal prediksi biaya pembangunan IKN dan menurut pandangannya, Prabowo memastikan APBN mampu. Prabowo pangkas anggaran makan siang gratis, Budiman Sujatmiko beri penjelasan. Ekonom Verdana Sekuritas Herianto Irawan mengungkapkan bahwa dirinya diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran 71 triliun rupiah agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak. Menurut Herianto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak dari rencana Rp15.000 menjadi Rp7.500. Hal ini pun mengundang perdebatan di publik. Menanggapi hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko meminta agar publik tidak melihat harga per porsi dalam program makan bergizi gratis, tetapi mempertimbangkan gizinya. Demokrat bujuk PDIP satu perahu di Pilgubsu 2024. Menantu Presiden RI Joko Widodo Bobi Nasution telah memborong dukungan setidaknya dari 6 partai politik untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2024. Bahkan Demokrat Sumut pun merayu PDIP agar turut bergabung dalam koalisi besar penyokong wali kota Medan tersebut di Pilgub Sumut 2024. Sebab diketahui PDIP belum membulatkan nama yang bakal diusung pada Pilgub Sumut 2024 ini. Dalam hal ini, Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut Yuda Johansyah mengatakan peluang kemenangan Bobi Nasution cukup besar. Oleh karena itu, Yuda mengajak DPD PDIP Sumut untuk bergabung dengan partai koalisi mendukung Bobi Nasution di Pilgub Sumut 2024. Bobi Nasution terus diserang, Grace Natali pasang badan. Majunya menantu Presiden Joko Widodo dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara memicu munculnya isu politik dinasti. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan bahwa Bobi Nasution saat ini mendapatkan dukungan dari banyak partai politik karena elektabilitasnya. Lebih lanjut, Grace Natali mencurigai isu politik dinasti sengaja dihembuskan oleh lawan politik karena takut bertarung dengan menantu Presiden Jokowi tersebut di Pilkada Sumatera Utara 2024. Staf khusus Presiden RI itu mengatakan bahwa setiap parpol pasti akan berhitung secara ilmiah sebelum memberikan tiket partai atau memilih bakal calon yang diusung. Survei Kaisang jeblok menanti tuah Jokowi. Kurang dari 2 bulan jelang pembukaan pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024, elektabilitas Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Jakarta tak mampu melewati 1%. Elektabilitas Kaisang di Jateng pun tak jauh berbeda. Namanya berada di bawah Kapolda Jateng Ahmad Lutfi dan Sutaryono yang berada di urutan 2 teratas. Dalam simulasi itu, elektabilitas Kaisang hanya sebesar 0,7%.
Sedangkan Lutfi yang berada di urutan teratas memiliki elektabilitas sebesar 13,5% dan Sudaryono 9,6% menurut Indeks Data Nasional. Namun, elektabilitas Kaisang yang rendah tersebut nampaknya tidak menyurutkan Presiden Jokowi memberikan restu pada sang anak untuk maju pada pemilihan kepala daerah 2024. Jokowi tidak mempermasalahkan Kaisang akan maju pada Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah, sebab dia berpandangan bahwa kedua daerah tersebut sama saja. PDIP tuding ada tangan yang atur Pilkada Jakarta. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan pihaknya masih menggodok dan belum memutuskan nama calon yang akan diusung di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Menurut Deddy, Pilkada Jakarta istimewa lantaran ada invisible hands atau tokoh di luar partai politik yang ikut campur mengatur dinamika pilkada. Terkait nama Anies Baswedan yang belakangan santer disebut akan diusung PDIP, Deddy mengaku sudah berkomunikasi dengan PKS dan PKB secara informal. Selain itu, Deddy mengakui bahwa PDIP masih menunggu pihak Koalisi Indonesia Maju lebih dulu mengeluarkan rekomendasi di Pilkada Jakarta. Ex-penyidik KPK ungkap fakta baru kasus Harun Masiku, ada yang intervensi. Ketua IM 57 Plus Institut M. Praswatnugraha mengungkapkan kasus Harun Masiku kembali muncul ke publik karena adanya intervensi politik. Tidak hanya kemunculannya, hilangnya kasus ini juga terjadi karena hal serupa. Ex-penyidik KPK ini menyampaikan pada 8 Januari 2020 lalu, harusnya Harun Masiku bisa tertangkap dan pada sehari setelahnya, yakni pada 9 Januari, sudah ada penetapan tersangka tambahan. Bahkan demi menjalankan kepentingan politik pada kasus Harun Masiku, tim penyidik KPK yang menangani kasus ini digagalkan dalam tes TWK. Kemudian KPK menonaktifkan para penyidik pada Mei 2022 yang selanjutnya memecat mereka pada 30 September 2022. Oleh karena itu, Praswat mengingatkan KPK untuk segera menetapkan tersangka apabila sudah cukup alat bukti, bukan justru menunggu arah politik istana. Anies unggul, Refli Harun gak percaya survei. Anies Baswedan yang unggul atau meraih elektabilitas tertinggi di survei terbaru Litbang Kompas untuk pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024. Meski demikian, Refli Harun mengaku belum mempercayai survei karena meskipun bisa menjadi indikator, namun dari waktu ke waktu hasilnya bisa berubah. Terlebih Pilkada DKI Jakarta 2024 masih akan berlangsung 4 bulan lagi. Dikatakan meskipun memenuhi segala aspek di DKI Jakarta, Anies Baswedan mempunyai satu kelemahan, yaitu dukungan dari partai politik dan potensi untuk menjegalnya agar tidak bisa maju. Diketahui dalam survei terbaru Litbang Kompas terkait Pilkada DKI Jakarta 2024, Anies Baswedan masih berada di urutan pertama dengan elektabilitas sebesar 29,8%, sedangkan posisi kedua diduduki Basuki Cahayapurnama alias Ahok.